Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba. Tema sebelumnya kita sudah membahas tentang murai batu jangan dilombakan. Teman-teman bisa lihat ya. Yang kita bahas banyak hal meliputi terlalu gacor, saya poinnya aja ya, teman-teman. Terlalu gacor, terus berak kapur, berak sembarangan, terus burung murai batu baru di track, burung murai batu ngembangin bulu dan lain sebagainya itu sudah kita bahas di tema sebelumnya. Kali ini yang ingin kita bahas yakni murai batu mengembangkan bulu, bagaimana solusinya, dan murai batu yang ngukluk juga bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi kita sedikit kita rapel agar teman-teman juga tidak kebingungan. Yang penting jangan di skip-skip saja. Nah, untuk murai batu yang mengembangkan bulu, teman-teman, ini pertanda burung murai batunya sedang dalam keadaan tidak pada sewajarnya. Jika burung murai batu, teman-teman, mengembangkan bulu tapi burung murai batunya ada di dalam kandang tangkar, ini ada kemungkinan hal positif. Burung murai batunya baru melakukan yang namanya perkembangbiakan dengan sang betina, dalam artian ya. Nah, murai batu yang habis kawin dalam kandang tangkar, teman-teman, ya, biasanya dia mengembangkan bulu. Nah, mengembangkan bulu. Yang penting tandanya burung murai batu indukan betina dalam keadaan tidak melolos jindilan, dalam artian itu masih free lah. Jadi siap nyusun sarang atau sarangnya sudah bulat, dan ini bisa saja terjadi ya. Yang penting bukan di masa murai batu sedang ngeram contohnya. Nah, ini yang berarti burung murai batunya ada apa-apa ya, bukan tentang perkawinan. Itu satu. Jadi kalau murai batu di kandang tangkar ada hal positif yang perlu diharapkan. Tapi kalau ngembangin bulunya di kandang soliter atau kandang kota atau kandang bulat yang ada di getah gantung yang kita bersihkan setiap hari, ini murai batu kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jadi coba teman-teman pahami bahwa murai batunya dalam keadaan seperti apa ya, seperti apa. Kalau nanti takutnya murai batu teman-teman dalam keadaan tidak kondisi, dalam artian sakit. Ketika mengembangkan bulu, coba teman-teman lihat kotorannya. Apakah kotorannya berak kapur atau masih bulat-bulat normal? Ya, coba teman-teman pahami. Kalau berak kapur, bagaimana baunya? Apakah baunya menyengat atau biasa saja? Nah, ini juga perlu teman-teman pahami. Kalau baunya menyengat, maka burung murai batu teman-teman fix dalam keadaan tidak sehat. Dalam artian burung teman-teman sakit. Nah, untuk hal-hal seperti ini, silakan ya. Coba teman-teman kita pause dulu lagi adzan subuh. Nah, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Tadi kita membahas tentang murai batu yang berak kapur, maka jangan dilombakan karena murai batu teman-teman kalau diiringi dengan bau menyengat, maka murai batunya bisa dipastikan sedang sakit. Nah, kali ini coba teman-teman cek lagi dengan seksama, jangan sampai murai batu yang sakit masih dilombakan karena tadi murai batunya masih mengembangkan bulu. Nah, murai batu yang mengembangkan bulu sebaiknya dikondisikan benar-benar. Lantas kita ingin membahas mengenai murai batu ngukluk. Untuk murai batu yang ngukluk, biasanya itu murai batu yang sudah kelelahan, teman-teman. Di rumah biasanya murai batu ini cenderung gacor dan tidak mau diem. Atau bisa menjadi habitnya bahwa di rumah juga suaranya cenderung monoton tanpa mengeluarkan materi. Untuk memancing agar murai batu teman-teman mampu mengeluarkan materi, coba teman-teman mastery satu masteran dipakai 2 minggu atau 15-an hari. Jangan diganti-ganti ya. Jangan diganti-ganti, taruhlah itu terus ya, itu terus dengan suara burung kecil saja.
Ini untuk mengatasi murai batu teman-teman yang ngukluk saat di lomba ya. Murai batu yang masih ngukluk coba teman-teman terapi dengan pemasteran burung kecil-kecil selama sebaiknya sih 1 bulan. Jadi per 15 hari diganti. Jadi dalam 1 bulan coba teman-teman masteri dengan 2 burung saja, jangan lebih. Dengan catatan perawatan murai batu teman-teman di hariannya sudah baik ya, sudah oke. Dalam artian murai batunya tidak mengembangkan bulu. Satu, patokan bawah, patokan atasnya murai batu teman-teman tidak gacor. Itu catatannya itu. Karena nanti kita juga akan percuma ketika kita pemasteran bagus, tapi teman-teman tidak bisa mengkondisikan murai batunya saat di rumah. Contohnya, pemberian EF-nya terlalu tinggi untuk harian, hingga murai batunya gacor, dan gacor ini menjadi habit atau kebiasaannya. Apakah burung yang gacor di rumah tidak bisa berprestasi? Bisa teman-teman, tapi kecil banget kemungkinan. Yang ingin saya targetkan di sini untuk teman-teman semuanya adalah 100% memenangkan di setiap perlombaan. Jadi ketika kita berangkat lomba, harapan kita adalah 100% kita mampu memenangkan eh, juara ya, juara satu. Nah, itu target kita itu. Maka kita akan menghindari sekecil apapun itu yang memungkinkan kita tidak juara atau tidak prestasi. Pemasteran kecil-kecil dan kita kondisikan dalam 1 bulan itu banyak banget manfaatnya, seperti recovery pemasteran ulang, terus menambah vektor burung murai batu karena tidak dibocorkan, dalam artian tidak mengeluarkan tenaga yang signifikan, serta memupuk tenaga murai batu sendiri agar bisa bermain durasi yang lama. Ya minimal bisa 2 sesi ya, dengan durasi materi yang bagus-bagus. Jadi untuk pemasteran murai batu sebaiknya itu tidak usah banyak-banyak burung masteran teman-teman ya. Jadi 1 bulan cukup dikasih 2 burung saja sudah lebih dari bagus ya. Asalkan murai batu kita mampu menerimanya. Jangan lupa juga dalam pemasteran harus ada gemericik air juga agar untuk menenangkan relaksasi dari pemikiran atau otak burung murai batu kita. Terus jam yang bagus jam berapa? Untuk pemasteran burung murai batu yang paling bagus adalah ketika dia sedang mabung. Sebenarnya ketika dia sedang ganti bulu. Nah, itu proses yang paling bagus. Tapi ada pemasteran juga untuk harian, meskipun dia nggak ganti bulu juga boleh, yakni 24 jam untuk menggunakan MP3 ya. MP3 boleh 24 jam, jangan berhenti. Nah, karena kita tidak tahu kapan murai batu kita akan mampu menerima pemasteran itu. Yang paling penting untuk pemasteran jangan terlalu keras dan beri jeda istirahat. Contoh, burung murai batu masteran itu bunyi beberapa menit, 1 menit, terus jedanya lama ya. Baru nanti bunyi lagi, jeda lagi, tidak terus bunyi terus, tidak ya. Kalau bunyi terus nanti takutnya malah dikiranya malah mengintimidasi, apalagi dengan volume yang keras ya. Terus untuk pengondisian perawatan sebaiknya teman-teman kalau tidak punya umbaran, teman-teman coba jemur kerodong kering burung kering. Tapi perlu dipahami dan dicatat, untuk penjemuran kerodong kering burung kering ini termasuk perawatan ekstrim, jadi harus hati-hati karena bisa fatal akibatnya kalau tidak mengikuti prosedur yang ada. Ikuti terus channel saya, di konten yang lain sudah saya bahas mengenai bahaya jemur kerodong. Itu perlu dipahami dan perlu dimengerti karena itu penting banget ya, penting ya. Kita masuk ke penutup. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini,
saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.